Halo Gabuters, jumpa lagi dengan saya. Perasaan seseorang itu susah untuk ditebak. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya dirasakan seseorang. Perasaan bisa disamarkan atau disembunyikan secara dalam, sedalam samudra. Walaupun aneh juga belum pernah tahu dalamnya samudra. Oke, kali ini aneh mau menceritakan suatu kisah alur cerita film yang terbit pada tahun 2015 yang berjudul Purpose of Reunion. Langsung singkat saja. Pada awalnya dikenalkan laki-laki bernama Dong Cheol. Dong Cheol ini sudah beristri dan mempunyai bocil satu. Tetapi istri dan anaknya berada di kota tempat tinggal istrinya, yaitu di Filipina. Jadi Dong Cheol ini statusnya merantau kan. Dong Cheol memiliki usaha berminuman dan dia mempunyai 2 ekor karyawan. Selain itu dia juga sudah memiliki banyak pelanggan. Dari semua pelanggan ada 2 pelanggan yang sudah akrab dengan Dong Cheol, yaitu Seong Jun dan Hyung Nim. Singkatnya, pada saat itu Seong Jun dan Hyung Nim meminta saran agar bisa mendekati cewek. Dong Cheol pun menyarankan untuk mendekati cewek teman SMA-nya dulu saja dengan cara mengadakan acara reuni. Seong Jun dan Hyung Nim pun langsung menyetujuinya. Acara reuni pun dimulai, dan benar saja, teman-teman SMA Seong Jun dan Hyung Nim pun ternyata cantik-cantik. Seong Jun dan Hyung Nim pun mulai mendekati cewek yang mereka pilih. Di tengah acara reuni, tiba-tiba datang seorang cewek cantik, yang ternyata itu adalah teman waktu SMA-nya juga. Ia bernama Yojin. Yojin menjadi pusat perhatian karena paras cantik dan sembrohenya. Dan selain itu, Yojin baru pertama kali ikut kumpul teman SMA karena dulunya dia tinggal di Amerika. Di sisi lain, Dong Cheol yang melihat Yojin merasa tertarik. Dong Cheol bersiasat untuk mendekati Yojin. Pada saat acara reuni sudah selesai, mereka dalam kondisi mabuk semua. Dan pada saat itu Dong Cheol pun mulai beraksi. Melihat Yojin dalam keadaan mabuk, Dong Cheol berinisiatif untuk mengantarkannya pulang. Singkatnya, Dong Cheol mengantar Yojin pulang dan meminta nomor Yojin dan juga mengajak Yojin untuk main bersama besoknya. Dan di sini Dong Cheol sudah selangkah lebih dekat dengan Yojin. Berganti pada scene di bar. Dong Cheol mengobrol dengan Seong Jun dan Hyung Nim. Singkatnya, pada saat reuni kemarin, Seong Jun sudah berhasil mendekati cewek. Akan tetapi naas bagi Hyung Nim. Hyung Nim di sini memang terlihat sebagai tokoh paling apes. Hyung Nim pun meminta kepada Dong Cheol lagi agar bisa mendapatkan cewek. Dong Cheol pun menyarankan mengadakan acara lagi, tapi acara yang berbeda, yaitu acara kemah. Mereka pun sepakat mengadakan kemah. Acara kemah pun dimulai. Singkatnya, Seong Jun sudah berduaan dengan ceweknya. Hyung Nim masih dalam proses, sedangkan Dong Cheol juga semakin mendekati Yojin tipis-tipis. Singkatnya, pada malam hari, Yojin dan Dong Cheol jalan berduaan. Dan kemudian tiba-tiba Yojin dan Dong Cheol mendapati suara yang aneh dari tenda. Dan mereka berusaha untuk mencari tahu. Dan alhasil, Dong Cheol dan Yojin mendapati Seong Jun sedang wik-wik dengan ceweknya. Dong Cheol bersama Yojin pun menyaksikannya karena terbawa suasana. Dong Cheol pun mencoba untuk memegangi Yojin. Yojin yang notabene juga terbawa suasana akhirnya juga mau. Akan tetapi pas asik berciuman, Yojin tersadar bahwa yang ia lakukan tidak benar. Kemudian Yojin langsung pulang begitu saja dalam keadaan marah. Dong Cheol pun yang melihat hal itu langsung mengikuti menyusul dari belakang. Singkatnya, Yojin sudah sampai rumah. Kemudian Dong Cheol tiba-tiba mengetuk pintu dan masuk, langsung caplok Yojin begitu saja. Tapi Yojin tidak mau. Dong Cheol mencoba merayu terus dan akhirnya terjadilah wik-wik. Kemudian, singkat cerita, Dong Cheol dan Yojin sudah mulai menjalin asmara.
akan tetapi tanpa ikatan karena sama-sama mempunyai pasangan. Singkat cerita, permasalahan pun terjadi ketika istri Dong Cheol berkunjung ke rumah tempat tinggal Dong Cheol. Eugene yang mengetahui langsung sakit hati karena menyadari apa yang dilakukan salah. Terlebih lagi, Eugene sebenarnya tidak mempunyai pasangan. Pasangan Eugene yang dulu sudah meninggal akibat kecelakaan saat berduaan dengan selingkuhannya. Singkat cerita, Eugene tidak mau bertemu lagi dengan Dong Cheol karena takut mengganggu hubungan keluarga orang lain. Karena Eugene sendiri sudah pernah merasakan sakitnya diselingkuhi. Di sini, Anne melihat Eugene ini sebenarnya adalah orang yang baik kan. Singkat cerita, Dong Cheol ingin pulang ke kampung halaman, yaitu tempat tinggal istrinya. Namun di sini posisinya istrinya sudah pulang duluan. Kemudian Dong Cheol pun menelpon istrinya, memberitahukan bahwa Dong Cheol akan pulang. Akan tetapi, istrinya tidak membolehkan Dong Cheol untuk pulang. Dikarenakan sebenarnya istri Dong Cheol sudah memiliki laki-laki lain dan dia mencoba untuk memberanikan mengatakannya. Dan koplaknya lagi, dia langsung berkata, "Ceraikan aku." Di situ Dong Cheol pun merasa shock. Wanita yang dicintainya ternyata mengkhianatinya. Dong Cheol pun hanya bisa terdiam dan merenung. Setelah itu Dong Cheol pun merasa dirinya sudah hancur. Walaupun aslinya Dong Cheol juga selingkuh, tapi karena Dong Cheol kesepian karena istrinya tidak mau tinggal bersamanya. Pada intinya Dong Cheol masih sangat mencintai istrinya. Kemudian selang beberapa hari, Dong Cheol pergi ke rumah Eugene untuk meminta maaf. Dan endingnya, Dong Cheol yang dalam keadaan sedih berada di pelukan Eugene. Sekian untuk hal yang bisa dipetik dalam alur cerita ini, yaitu adalah bahwa karma itu memang benar adanya kan. Akan tidak bisa bersembunyi dari karma, walaupun akan menyamar jadi pukulan.